Jangan lupa record. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nana udah di record belum? Udah, Beb. Udah di record. Ulang. Itu udah muncul recording. Udah. Oh. Ya udah nggak apa-apa, lanjutin aja Pak. Kiri pojok. Jadi di sini kami kelompok 6 dari kelas C ingin Suara gua kedengeran nggak? Kedengeran. Ingin mempresentasikan tentang analisis keuangan PT Merdeka Copper Gold dari subsistem tambang dan mineral. Di sini ada Gebi Avita, Nurul Kusuma Dewi, dan Ferawati. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh Gebi Avita. Dan selanjutnya nanti akan kita share word-nya. Silakan Gebi Avita untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi tentang analisis laporan keuangan komparatif. Di sini analisis keuangan komparatif tuh pada PT Merdeka Copper Gold. Laporan keuangan komparatifnya pada tahun 2016 sampai 2019 disajikan pada lampiran 1, 2, dan 3 yang ada di paper. Terus di sini opini auditor atas laporan keuangannya selama 4 tahun tersebut yaitu wajar tanpa pengecualian. Laporan laba rugi common size disajikan dalam lampiran kelima. Terus pada tahun 2016 PT Merdeka Copper Gold itu mengalami kerugian. Setelah itu di 2017 ada peningkatan tetapi masih mengalami kerugian juga. Dan di 2018 sampai 2019 mengalami kerugian yang mungkin udah nggak terlalu kayak 2016 yang bener-bener rugi banget sampai nggak ada laba sama sekali. Nah, setelah itu di sini ada analisis perputaran persediaan. PT Merdeka Copper Gold memiliki 2 jenis persediaan yang terdiri dari persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Dalam menganalisis perputaran persediaan, kami menggunakan analisis perputaran persediaan sebagaimana lampiran 4 ada di paper juga. Setelah itu, rasio perputaran persediaan mengukur hubungan antara persediaan lancar dan persediaan tidak lancar. Rasio perputaran tiap tahun pun meningkat. Hal ini memberikan arti bahwa PT Merdeka Copper Gold itu mengerjakan dengan efisien dan efektif dalam mengelola persediaan. Nana, dilanjut. Ya. Jadi untuk kesimpulan yang pertama, nanti kita akan ngebuka papernya karena memang waktunya nggak cukup untuk kita terangin, jadi kita buka papernya aja. Ya. Ini lanjut ke Nurul Kusuma Dewi untuk menjelaskan tentang perhitungan-perhitungan di bagian Nurul. Silakan Nurul. Nah, di sini ada analisis struktur modal dan solvabilitas. Perubahan struktur modal dan solvabilitas itu diukur menggunakan beragam analisis dan perbandingan. Struktur modal PT Merdeka Copper Gold itu untuk 4 tahun terakhir dianalisis dengan menggunakan struktur modal dan solvabilitas itu terdapat di lampiran 12 dan 13 di paper. Berdasarkan analisis struktur modal dan solvabilitas tersebut, kami melanjutkan dengan mencari rasio struktur modal dan solvabilitas dibandingkan market leader di tahun 2019. Berdasarkan data yang disajikan terdapat di lampiran 14 di paper, kita dapat melihat bahwa terjadi pergeseran struktur modal dari awal 2016 menuju ke 19. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan debt to equity ratio dari tahun 2016 yang hanya 0,2 menjadi 0,25 pada tahun 2019.
Debt to equity ratio ini dengan angka di bawah 1 mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki utang yang lebih kecil dari ekuitas yang dimilikinya. Terlihat bahwa tahun 2016 dan 2019 utang jangka pendek lebih besar dari utang jangka panjang. Hal ini mengkhawatirkan mengingat perusahaan berpotensi mengalami gangguan likuiditas di masa yang akan datang. Lalu ada pengembalian atas modal yang diinvestasikan. ROA Merdeka Copper Gold dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan, sementara tahun 2018 sampai 2019 mengalami penurunan. 2017 berkaitan dengan pengembangan usaha Merdeka Copper Gold yang baru memasuki pasar saham di tahun 2016. Jika dibandingkan dengan perusahaan pesaingnya di lampiran 16 di paper, ROA Merdeka Copper Gold berada di level terbawah, yaitu di posisi 7%, sedangkan Antam sebagai market leader-nya berada di atas, dengan ROA sebesar 0,642%. Lalu dari analisis common size di lampiran 5, laba sebelum pajak tahun 2019 naik dibandingkan 2018, sementara pendapatan penjualan tahun 2019 mencapai 402,039338 US dollar, naik tipis sebesar 8,55% dari posisi pendapatan penjualan tahun 2018. Dilihat dari tren margin, nopatnya margin nopat Merdeka Copper Gold terus mengalami kenaikan dilihat dari lampiran 15. Di tahun 2019, margin nopat MDKA sebesar 23,90%. Sedangkan dari 2016 sampai 2019 terus-menerus mengalami kenaikan. Kenaikan nopat itu didukung berdasarkan pendapatan penjualan. Jadi ini ada rumus perhitungannya, nanti ditampilin rumus perhitungannya ada untuk menjadi tabel-tabel dan dilanjutkan oleh Sarawati. Vera nggak ada suaranya. Vera nggak ada suaranya. Vera. Mohon maaf, Vera nggak ada suaranya. Bentar, kata Vera bentar dulu. Ya udah, jadi di sini aku mau nambahin ya untuk kesimpulannya Gebi Avita sama Nurul Kusuma. Nah, di sini tuh mereka udah bikin cara perhitungannya dan di sini mereka menganalisis dengan membuat grafik. Nah, grafik ini menentukan dan memberikan kesimpulan bagaimana pergerakan profit, pergerakan aktiva dari tahun ke tahunnya. Seperti yang kita lihat pada paper yang saya tampilkan. Yang tadi dibacakan oleh Nurul. Nah, seperti ini ada ROA, ada ROCA, dan lainnya. Di sini ada rumusnya untuk cara perhitungannya. Tadi hanya sebagian di PowerPoint perhitungannya seperti likuiditas dan solvabilitas. Nah, di sini saya akan melanjutkan bagian untuk bagian Vera. Maaf, tadi pemanfaatan aset udah guys.
Guys, Ya, Nak. pemanfaatan aset udah belum sih tadi? Belum. Belum ya? Tadi Belum. Nurul sampai H ya, Urul? Hah? Sampai apa? Mohon maaf, di Sampai sini apa, Nu? sinyalnya nggak ini. Sampai apa, Analisis kinerja. Udah suaranya belum? Udah ada. Yuk, lanjut yuk. Vera, Di sini saya akan jelasin. menjelaskan tentang pemanfaatan aset. Rasio penggunaan ini dihitung berdasarkan nilai pada akhir tahun, itu ada di lampiran 17 di paper. Nah, rasio penggunaan aset Merdeka Copper ini mengalami fluktuasi yang sedikit terlihat. Perputaran kas dan setara kas mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai 2018 dan rasionya mengalami peningkatan pada tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas meningkat menjadi 0,35. Angka tersebut dapat diartikan bahwa MDKA relatif kurang baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya. Tetapi angka tersebut lebih bagus daripada market leader, yaitu Antam, yang bernilai 0,45. Nah, perputaran rasio piutang Merdeka Copper Gold ini mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 19, 2016 dan 2017 MDKA tidak memiliki piutang yang bisa dibandingkan. Karena kenaikan rasio ini menyebabkan MDKA dapat menagih piutangnya sehingga kas bisa bertambah. Kenapa tahun 2016 dan 2017 tidak memiliki piutang? Karena tahun 2016 dan 2017 juga MDKA ini sedang mengalami kerugian. Lalu untuk perputaran persediaan MDKA naik. Angka ini berarti bahwa Merdeka Copper Gold dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien karena persediaan yang diubah menjadi kas. Rasio perputaran working capital yang bernilai 0,78 lebih tinggi daripada Antam yang bernilai 0,57. Rasio yang cukup tinggi ini bisa diartikan bahwa Merdeka Copper Gold tidak memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk rasio perputaran aset tetap, Merdeka Copper Gold bernilai 0,39. Rasio tersebut jadi lebih rendah daripada Antam yang bernilai 0,49. Nilai ini berarti bahwa Merdeka Copper Gold membutuhkan lebih banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan Antam. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja dan profitabilitas operasi. Rasio profit margin dihitung berdasarkan persentase gross profit, EBIT, dan net income terhadap penjualan, yaitu ada di lampiran 18 pada paper. Merdeka Copper Gold mengalami kenaikan profit yang cukup stabil dari tahun 2017 sampai 2019. Gross profit margin Merdeka Copper Gold bernilai 39% lebih baik daripada gross profit Antam yang bernilai 14%. Selanjutnya, operating profit margin OPM Merdeka Copper Gold bernilai 27%. Nilai ini lebih tinggi daripada OPM Antam yang bernilai 2%. Angka tersebut dapat diartikan bahwa MDKA lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Net profit margin Merdeka Copper Gold pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Meskipun demikian, dengan tingkat pajak yang stabil, Merdeka Copper Gold membayar beban bunga yang lebih banyak tiap tahunnya. Nilai net profit margin yang cukup kecil ini bisa mengganggu reinvestasi modal dari MDKA dan pembagian dividen. Sudah, Nana, dilanjut. Ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis pergerakan saham. Iya. Halo. Saya akan melanjutkan tentang analisis. Nana, dilanjut. Iya. Halo. Saya akan melanjutkan tentang analisis pergerakan saham. Nah, di sini saya menganalisis dari bulan Januari atau bulan 1 hingga bulan 12 di setiap di tahun terakhir yang saya analisis untuk penggambaran di tahun 2020. Nah, di sini Merdeka Copper Gold itu sahamnya semakin lama semakin naik hingga Desember 2019. Nah, pangsa pasar yang terkadang turun dan naik pada perusahaan tambang mineral pada akhir tahun 2019 menunjukkan gejolak
yang mengakibatkan harga saham tambang dan mineral meningkat. Selain itu, dengan adanya peraturan Bank Indonesia mengenai LTV mengakibatkan aset atas kepemilikan tambang dan mineral menjadi terbatas. Kondisi pangsa pasar yang naik dan turun juga dialami oleh keseluruhan perusahaan tambang dan mineral. Bahkan Antam sebagai market leader mengalami tingkat penurunan yang sangat drastis. Nah, di sini kalian bisa melihat bagaimana Antam posisinya dari naik turun naik dan turun lagi di bulan 12. Nah, meski tergerus pertumbuhan emiten sektor tambang dan mineral diprediksi lebih tinggi dari sektor lain. Saham tambang dan mineral lebih banyak diburu investor karena potensinya masih terbaik. Ada wabah COVID juga yang menjadi faktor penurunan nilai beli masyarakat yang mempengaruhi perusahaan Merdeka Copper Gold. Nah, yang analisis DuPont itu ada di lampiran 23. Nah, menyajikan analisis DuPont APLN untuk tahun 2016 sampai dengan 2019. Dan perbandingan dengan perusahaan dan mineral dari tahun ke tahun. Saya mengambil hitungan dari teman-teman yang sudah mengerjakan paper dan yang sudah mengerjakan di Excel. Jadi saya ngambil perbandingannya seperti ini. Nah, net margin profit. Net margin profit ada rumusnya, yaitu laba sebelum pajak dibagi dengan penjualan dikali 100%. Aset return turnover, EBIT dibagi dengan penjualan dikali 100%. Di sini ROI faktornya 0 karena memang di tahun 2016 ada tingkat kerugian yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya Gebi Avita, makanya di sini tahun 2016 itu angkanya paling banyak 0%. Nah, yang J, peramalan. Di peramalan ini untuk mengacu pada 2020. Jadi, di sini memasukkan beban pokok penjualan, laba penjualan, dan lain-lain yang ada di laporan keuangan. Untuk ramalan 2016, perusahaan optimis. Namun, di 2020, perusahaan Merdeka Copper Gold bisa mengalami kerugian karena dampak dari tahun 2019. Nah, yang terakhir ada lampiran ini menyajikan raca historis Merdeka Copper Gold. Mohon maaf, ada salah ketik di tahun 2019 dan 2020. Nah, di sini paling tinggi aset tetap dibandingkan profit investasi dan persediaan. Nah, di tahun 2019 ini, di akhir 2019, Merdeka Copper Gold mengalami kerugian karena dampak COVID 2019 ini. Nah, kalau di awal 2019, Merdeka Copper Gold itu memang mengalami kenaikan laba dan melonjak. Namun, di akhir 2019, Merdeka Copper Gold mengalami kerugian. Nah, di sini saya akan menunjukkan ini lampiran 1 yang dikerjakan oleh Gebi Avita. Yang tadi dijelaskan di sini ada perputaran persediaan. Dan ada yang dikerjakan oleh Nurul Kusuma Dewi yang menjelaskan tentang probabilitas. Nah, kami juga mengerjakan tentang bagaimana caranya likuiditas dicari yang tadi kami sudah paparkan di PowerPoint. Nah, untuk di sini saya mau menunjukkan bagaimana cara di sini ada perhitungannya dari Ferawati. Nah, di Excel ini yang saya tampilkan di paper. Nah, di sini itu utang dari MDKA itu dia hampir tidak ada karena dia di
tahun 2016 dia mengalami hutang pihak berelasi yang sangat kecil. Nah, sebentar di sini saya akan menjelaskan tentang Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ini adalah saham di tahun 2000 yang saya cari saham di tahun 2016 dan sampai dengan tahun 2019. Di sini saya mendapatkan informasi dari Bursa Efek Indonesia. Di sini bisa dilihat pergerakan saham yang ada di lampiran pertama yang tadi saya jelaskan bahwa dari bulan 1 hingga bulan 12 PT MDKA mengalami naik turun sama seperti PT Antam, HIMS, dan PSAB. Kenapa kami menganalisis PT Merdeka Copper Gold? Itu ada alasannya karena pada tahun 2016 PT Merdeka Copper Gold mengalami kerugian yang memang harus kami analisis bagaimana kerugian itu bisa terjadi dan apa sebabnya yang menjadikan perusahaan itu rugi. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan tentang kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan atau penjelasan yang memang kurang jelas. Kalian boleh komen di video kami dan jangan lupa di-share, subscribe, and like. Terima kasih teman-teman sudah mengerjakan. Terima kasih untuk teman saya Gaby Afita. Terima kasih dengan teman saya Nurul Kusuma dan terima kasih untuk teman saya dengan Ferawati. Terima kasih guys. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vera lu ngelawak ya.